Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta Matsama Man 3 Jember yang berbahagia, pada kesempatan ini video akan membahas tentang materi keagamaan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, dan ukhuwah Watoniyah. Ukhuwah atau persaudaraan itu sejatinya berlaku secara menyeluruh. Artinya apa? Dari yang khusus sampai ke yang umum itu paling tidak persaudaraan atau ukhuwah itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah menurut Abdullah Nasyih Ukhwan itu adalah ikatan kejiwaan yang melahirkan perasaan yang mendalam dengan kelembutan, penuh cinta dan saling hormat kepada setiap orang yang sama-sama diikat oleh suatu akidah Islamiyah, iman dan takwa. Sedangkan menurut Khurais Shihab, ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang bersifat Islami atau persaudaraan yang diajarkan oleh Islam. Sehingga ukhuwah Islamiyah itu sebenarnya adalah persaudaraan atau persahabatan yang dijalin antar sesama umat Islam yang tujuannya agar saling menghormati, saling mencintai, dan saling mengasihi. Seperti pada ayat berikut yang artinya dalam surat Al-Hujurat ayat 10, sungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Di ayat ini jelas menjelaskan bahwa dengan tegas bahwa setiap muslim itu sebenarnya adalah bersaudara. Karena umat muslim itu bersaudara, maka kita tidak boleh saling menyakiti, saling menciderai, dan apabila ada saudara muslim kita yang bersalah, maka kita wajib mengingatkan. Cara mengingatnya bagaimana? Bisa dengan lisan, ya, bisa dengan teguran dengan lemah lembut, ya. Kalau dengan lemah lembut tidak bisa, dengan teguran yang kasar, ya. Kalau tergantung tingkat kesalahannya, ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Kita akan menjadi zalim jika umat muslim atau saudara kita melakukan kesalahan dan kita membiarkannya. Kalau kita membiarkannya, artinya apa? Kita sama saja membiarkan dia atau saudara yang bersalah tadi berada di dalam kesesatan. Cuma memang yang jadi problem tidak mudah untuk mengingatkan orang, ya. Apalagi orang itu yang berhati keras, ya. Karena orang kalau diperingatkan biasanya cenderung melawan, berontak dan tidak terima. Dan itu termasuk tantangan kita sebagai umat muslim, ya. Tapi yakinlah, ya, kalau kita sudah melakukan itu akan dicatat oleh Allah sebagai amal perbuatan. Masalah mengubah manusia, ya, mengubah sifat manusia yang sudah melakukan kesalahan, ya, itu hak prerogatif Allah. Jadi yang berhak mengubah itu adalah Allah. Yang berhak menggerakkan hati orang itu sadar akan kesalahannya itu adalah Allah. Tugas kita hanya mengingatkan saudara muslim kita. Kemudian yang kedua, ukhuwah Islamiyah, ya. Kita tidak boleh membicarakan keburukan, aib dari sesama kita. Kalau ada keburukan dan aib sesama saudara muslim kita, maka kita wajib untuk menyembunyikan. Sesuai dengan filosofi orang Jawa, mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur itu artinya adalah menjunjung tinggi nama baik kita, keluarga kita, dan saudara seiman kita, dan menutupi aib saudara, kelemahan saudara kita. Dan yang ketiga, makna dari ukhuwah Islamiyah itu adalah kalau ada saudara-saudara muslim kita yang sedang kesusahan, fakir miskin, anak-anak terlantar, ya, yatim piatu, kita harus wajib untuk membantu mereka karena mereka adalah saudara sesama muslim kita. Karena apa? Kalau saudara muslim kita mengalami kesusahan, ya, sakit, kita harusnya punya rasa sensitivitas, ya. Berarti tingkat keimanan kita itu diukur dari sensitivitas kita terhadap sesama muslim.
fenomena yang terjadi di belakangan ini di lingkungan masyarakat, mungkin kalian kalau melihat di media-media itu banyak sekali ya saudara-saudara sama muslim kita saling gontok-gontokan, saling mencaci hanya karena perbedaan pandangan, perbedaan mazhab, cara beribadah, bahkan beda aliran itu sudah menjadi pertikaian antar mereka. Naudzubillah, itu jangan ditiru. Apalagi sekarang ya ada perbedaan pandangan politik itu sudah menjadi perbedaan yang luar biasa. Kalau kalian amati di media sosial, di Twitter, di Facebook ya, ternyata ada memang saudara-saudara muslim kita yang tidak patut dicontoh. Berarti kalian di era teknologi informasi ya, kalau mencari informasi atau mau mendapatkan informasi harus kita saring ya. Berarti jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Meskipun mereka misalkan berpenampilan agamis, berpenampilan misalkan suci ya, kita anggap sebagai orang suci, tapi kalau nada bicaranya, perkataannya mencaci, dengki, menghina dengan orang-orang yang tidak sependapat, maka kita wajib untuk tidak mengikutinya. Kita tidak membenci orangnya, tetapi jangan ikuti perkataan yang sifatnya provokatif, membenci. Ikutilah perkataan dan sikap yang bisa diberi contoh. Itulah ukhuwah Islamiyah. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Belakangan ini ya, ukhuwah watoniyah itu adalah persaudaraan di dalam warga sesama negara dalam satu tanah air dan satu bangsa. Ingat, Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Indonesia itu memiliki banyak suku, banyak bahasa, dan banyak agama. Kita paling tidak mempunyai 5 agama dan 1 aliran kepercayaan. Karena Indonesia yang bineka itu ya, maka rentan terjadi pergesekan, rentan terjadi pertikaian ya. Tidak seperti negara-negara yang umumnya hanya satu etnis. Misalkan di Singapura, di Malaysia itu lebih cenderung mudah. Kenapa? Karena di Malaysia itu agamanya mayoritas Muslim. Terus keturunan juga Melayu. Kalau Indonesia banyak sekali, sehingga potensi terjadinya pergesekan-pergesekan itu sangat luar biasa. Sehingga bagaimana kita bersikap ya. Ukhuwah watoniyah ya. Kita harus punya ikatan bahwa kalau kita berbeda secara agama, kalau kita berbeda secara suku, berbeda secara bahasa, ya, kita harus meyakini bahwa kita adalah saudara sesama bangsa, satu Indonesia, satu tanah air, satu bangsa, bangsa Indonesia. Ini yang mulai terkikis. Ya. Sebenarnya pemersatu dari Indonesia, para pendiri bangsa kita, itu sudah kita punya Pancasila, 4 pilar ya. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45. Kemudian Ya 4 pilar ya, bisa dipelajari di PKN ya. Kita itu pendiri bangsa kita itu tidak menghendaki kita sama bangsa itu pecah. Ingat, ya tantangan kita, perjuangan kita hari ini itu bukan melawan penjajah, tapi melawan bangsa sendiri. Artinya apa? Kita banyak tantangan di dalam negeri itu ya, terutama menghadapi perbedaan-perbedaan antar sesama warga bangsa. Ya, ukhuwah watoniyah ini belakangan sudah mulai terkikis dengan adanya gap-gap perbedaan pandangan politik. Ya, kemudian apalagi ada organisasi-organisasi yang sifatnya terlarang, itu sudah isu-isunya sudah mulai bermunculan, itu sangat mengganggu ukhuwah watoniyah kita. Bagaimana kita bersikap? Sederhana saja, kita ikuti saja aturan dari negara kita, bangsa kita. Aturan dari negara, aturan dari pemerintah, ikuti saja ya. Memang dinamika di luar itu banyak warnanya ya, tapi kita tetap perbedaan itu kita selesaikan dengan prinsip yang ada di bangsa kita, yaitu gotong royong, ya, musyawarah mufakat, persatuan dan kesatuan. Itu yang harus kita jaga. Kemudian yang ketiga,
ini lebih luas lagi, ukhuwah basyariah atau insaniyah. Ukhuwah basyariah atau insaniyah itu apa? Ukhuwah basyariah itu adalah persaudaraan sesama manusia. Ya, Tuhan menciptakan manusia itu sebenarnya untuk bersatu, untuk saling membantu. Ini sesuai dengan surat Al-Hujurat, ya. Di ayat 13 itu disebutkan bahwa hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dari ayat ini sudah sangat jelas bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, dari bapak ibu kita yang Adam dan Hawa, kemudian berkembang menjadi suku bangsa-bangsa yang banyak. Itu tujuannya tidak untuk bertikai, tidak untuk berperang, tidak untuk saling membunuh, tidak untuk saling mencaci, tetapi tujuannya adalah saling kenal mengenal. Nah, kenal mengenal di sini tidak hanya sekedar say and hello, apa kabar, tidak, tetapi ada saling kerjasama, ya, saling membantu, saling membutuhkan. Nah, ini tidak terbatas, tidak tersekat oleh bangsa, negara mana. Entah itu misalkan orang Indonesia bekerja sama dengan orang Amerika yang cenderung non-muslim, tidak masalah. Tapi dengan catatan kerjasama di bidang duniawi, misalkan di bidang ekonomi, pertukaran teknologi, ya, kerjasama di bidang perdagangan, kerjasama di bidang politik, pertahanan keamanan, tidak masalah. Ya. Yang terpenting tidak kerjasama di bidang akidah, itu yang dilarang oleh agama. Jadi saling kenal mengenal itu tujuannya adalah saling bekerja sama. Ingat, kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri, itu tidak bisa. Kita pasti membutuhkan orang lain. Nah, orang lain ya tidak terbatas oleh negara. Nah, kita menggunakan media sosial atau menggunakan YouTube kali ini, ya, itu juga bagian dari kerjasama. Kalau kita ego, ya, harus dengan saudara sama Muslim, ya, kita akhirnya apa? Ya, lihat YouTube tidak boleh, lihat Twitter tidak boleh. Nah, itu yang sesat, tidak boleh, ya. Ya, kita bisa pakai YouTube, Twitter, HP itu dalam rangka apa? Kerjasama untuk saling mengenal karena saling membutuhkan, ya. Nah, bangsa lain juga sama, bisa jadi ya, mereka membutuhkan kita, ya. Contoh, ya kan, Indonesia penghasil minyak bumi, ya, penghasil alam, ya, misalkan sawit, ya, itu yang dijual ke Eropa. Nah, mereka membutuhkan kita, ya. Berarti saling membantu, ya, saling kerjasama, saling kenal mengenal. Nah, ini yang harus kita jaga, ya. Nah, ini fenomena global di dunia itu banyak tantangan, ya. Kita ada apa? Kalau kita lihat di Timur Tengah itu banyak peperangan, ya, yang tidak kunjung usai. Itu kenapa? Ya, itu bagian dari pertikaian, ya. Itu berarti mereka tidak memahami apa yang dinamakan ukhuwah basyariah dan atau insaniyah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Nah, tugas kalian sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menjaga itu. Nah, menjalin hubungan sama lain pasti juga terdapat perbedaan antar sesama. Ini ada ayatnya, ya. Ada surat Yunus, ya. Ya, ayat 99 di situ disebutkan bahwa dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Ini artinya apa? Tuhan kalau mau, ya, seluruh umat manusia itu jadikan Islam semua bisa, Tuhan menghendaki. Ya, berarti dari anak Adam sampai kiamat nanti, ya, jadikan Muslim semua bisa Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak menghendaki seperti itu? Ya? Kalau Tuhan aja tidak menghendaki, ya, kenapa kita sebagai ciptaannya itu memaksakan manusia supaya menjadi orang-orang beriman seperti kita semua? Biarlah mereka, yang penting kita punya jalan dakwah. Ya. Ya, demikian, ya, materi